Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srinti dari kelas SI 301. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan dari pivot table atau lanjutan dari penggunaan dari pivot table. Kita lihat laporan penjualannya. Ada lebih dari 1.500 laporan penjualan. Nah, ini dia studi kasus yang akan kita kerjakan nanti. Oke, langsung saja kita mengaktifkan pivot table. Pertama kita blok semua table yang ada. Setelah itu kita klik data, klik pivot table. Oke. Nah, pivot table kita sudah aktif. Nah, kita masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu kita ingin mengetahui jumlah penjualan barang per daerah. Jadi kita membutuhkan nama barang, banyak, dan daerahnya. Nah, nama barang kita letakkan di rows, banyak kita letakkan di value, dan daerah kita letakkan di columns. Nah, ini adalah omset penjualan di setiap daerah. Kita masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu top 10 barang yang paling laku. Yang kita hilangkan itu adalah daerahnya saja, kita buang. Setelah itu, bagaimana kita ingin mengetahui top 10 barang yang paling laku? Caranya kita klik tanda panah yang ada di sini yang dekat dengan nama barang. Setelah itu kita value filter. Nah, di value filter paling bawah ada top 10. Kita oke. Nah, ini adalah nama barang yang paling laku beserta dengan banyaknya. Nah, ke studi kasus yang ketiga, top 10 pelanggan dengan pembelian gula pasir. Jadi, yang nama barang ini, karena hanya gula pasir yang ingin dilihatkan, jadi nama barang ini kita letakkan di filter. Setelah itu, pelanggan kita letakkan di rows. Nah, lalu yang ini, tanda panah yang ini, kita cari gula pasir, kita select. Nah, ini adalah pembelian gula pasir di setiap pelanggan. Bagaimana jika kita ingin mengetahui top 10 pelanggan dengan pembelian gula pasir terbanyak? Caranya seperti tadi, kita value filter, lalu kita top 10, kita oke. Nah, ini adalah nama pelanggan dengan pembelian gula terbanyak. Nah, studi kasus selanjutnya itu omset penjualan daerah Tamalan Rea. Jadi yang kita butuhkan adalah omset penjualan total daerah, kita taruh di kolom. Atau bisa saja daerah kita taruh di filter. Seperti ini, kita cari Tamalan Rea. Oke. Atau bisa saja kita taruh daerah ini di rows. Tinggal kita cari Tamalan Rea. Nah, seperti ini. Kita oke. Nah, ini adalah omset penjualan di daerah Tamalan Rea. Nah, studi kasus selanjutnya itu ada omset penjualan per pelanggan per tahun. Kita ingin mengetahui omset kita, barang kita terjual di tahun 2018, 19, dan 2020 itu berapa banyak. Nah, pastinya kita membutuhkan tanggal. Nah, tanggal ini kita taruh di kolom. Total kita taruh di value. Yang ini kita
Yang ini kita ganti jadi pelanggan. Nah, caranya agar yang muncul di tanggal ini hanya tahunnya itu, caranya bagaimana? Caranya kita lakukan grouping. Bagaimana caranya? Kita klik tanggal, setelah itu klik kanan, group, kita centang yang years-nya saja. Kita centang yang years-nya saja, lalu kita oke. Nah, ini adalah omset penjualan per tahun. Setelah itu, studi kasus selanjutnya ada jumlah penjualan barang per bulan di tahun 2020. Kita ingin mengetahui omset penjualan kita di tahun 2020 itu berapa? Jumlah penjualan barang kita di tahun 2020 itu berapa? Nah, bedanya di sini kita ingin mengetahui per bulannya di tahun 2020. Oke, langsung saja. Tanggalnya kita lakukan grouping lagi. Kita centang monthnya juga karena kita ingin mengetahui tanggal dan tahun dan bulannya saja. Oke. Setelah itu di sini di years ada tanda panah mengarah ke bawah, kita klik, dan yang kita centang itu hanya di tahun 2020 saja. Kita oke. Nah, ini adalah jumlah penjualan. Ini adalah jumlah penjualan barang kita per bulan di tahun 2020. Pelanggan kita ubah ke nama barang. Ya. Ini adalah jumlah barang yang terjual di Januari 2020, Februari 2020, dan seterusnya. Seperti itu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.